Namun hingga hari ini, krisis air bersih masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di dunia. Jutaan masyarakat hidup dengan akses air yang terbatas, tidak layak konsumsi, bahkan harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendapatkan air bersih. Isu krisis air bersih menjadi sangat penting karena air tidak hanya menopang kehidupan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Ketika air bersih sulit diakses, yang terdampak bukan hanya individu, tetapi juga ketahanan sosial sebuah komunitas. Oleh karena itu, krisis air bersih merupakan isu kemanusiaan yang mendesak untuk diselesaikan secara berkelanjutan. Isu ini secara langsung berhubungan dengan SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, serta berkaitan dengan SDG 5 tentang kesetaraan gender dan SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Artinya persoalan air bersih bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan gender. Di Indonesia, krisis air bersih banyak terjadi di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Timur, sebagian Jawa, dan Sulawesi. Perubahan iklim menyebabkan musim kemarau semakin panjang, curah hujan tidak menentu, serta menurunnya ketersediaan sumber air. Selain itu, pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya air oleh sektor industri turut memperparah kondisi ini. Kronologi krisis air biasanya diawali dengan berkurangnya curah hujan dan rusaknya daerah resapan air. Mata air mulai mengering, sungai tercemar, dan sumur warga tidak lagi menghasilkan air yang layak. Akibatnya masyarakat harus berjalan jauh untuk mengambil air atau membeli air bersih dengan harga yang mahal. Kondisi ini semakin membebani rumah tangga miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi. 3-5 jam keluarga menghabiskan waktu untuk mendapatkan air bersih setiap hari. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, belajar, atau beristirahat justru habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi ini, perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Secara sosial dan budaya, tanggung jawab pengelola air rumah tangga sering dibebankan kepada perempuan. Mereka bertugas mengambil air, memasak, mencuci, serta menjaga kebersihan keluarga. Ketika air langka, beban kerja perempuan meningkat secara signifikan, sementara akses mereka terhadap pendidikan dan kegiatan ekonomi justru menurun. Anak perempuan bahkan sering terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua mencari air. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan ekofeminisme yang melihat adanya ketertarikan antara eksploitasi alam dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam krisis air bersih, alam dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, sementara perempuan menjadi pihak yang menanggung dampak terberat dari kerusakan lingkungan tersebut. Perempuan seolah diposisikan sebagai penyangga krisis tanpa perlindungan kebijakan yang memadai.
Selain itu, konsep keadilan ekologis menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama atas sumber daya alam, termasuk air. Namun dalam praktiknya, akses air seringkali tidak merata. Kelompok miskin, masyarakat adat, dan komunitas terpencil justru memiliki akses paling terbatas, sementara sektor industri dan kelompok berkuasa mendapatkan porsi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya air. Krisis air bersih juga memperlihatkan lemahnya penerapan gender mainstreaming dalam kebijakan publik. Banyak kebijakan pengelolaan air yang bersifat netral gender, namun tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Perempuan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka pengguna utama air dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kebijakan yang ada sering tidak menjawab realitas di lapangan. Dari sisi sosial, ketahanan komunitas menjadi faktor penting dalam menghadapi krisis air. Komunitas yang memiliki solidaritas tinggi, pengetahuan lokal, serta partisipasi aktif perempuan cenderung lebih mampu bertahan. Contohnya adalah pembangunan penampungan air hujan, pengelolaan sumber air bersama, dan praktik konservasi sederhana yang berbasis kearifan lokal. Untuk mengatasi krisis air bersih, dibutuhkan solusi yang bersifat menyeluruh. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memastikan pengelolaan air yang adil, berkelanjutan, dan responsif gender. Perlindungan sumber air, pembatasan eksploitasi berlebihan, serta pelibatan perempuan dalam perencanaan menjadi langkah yang sangat penting. Di tingkat komunitas, masyarakat dapat melakukan aksi nyata seperti konservasi sumber air, pengelolaan air hujan, serta edukasi sanitasi. Sementara itu, generasi muda dan mahasiswa